Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Ramai kabar terkait sanksi dari FIFA di laga Indonesia menjamu Bahrain di Maret kemarin. Sanksi itu terkait xenofobia ya, yang dijelaskan oleh Pak Arya Sinulinga, di mana pada menit 80-an di kursi sebelah utara maupun selatan di belakang gawang kurang lebih ada 200 sampai 300 supporter yang meneriakkan diskriminatif Bahrain bla bla bla, Bahrain bla bla bla. Dan akibat itu timnas Indonesia PSSI ya disanksi oleh FIFA dengan denda hampir 1 miliar rupiah dan kapasitas penonton pada laga melawan Cina esok Juni harus dikurangi sebanyak 15%. Meskipun pada kapasitas penonton masih bisa karena diberi alternatif ruang oleh FIFA untuk ditempati oleh komunitas anti diskriminasi dengan menempatkan spanduk-spanduk yang menunjukkan bahwa memang anti diskriminasi, bisa pelajar, keluarga, dan lain sebagainya. Dan memang harus diajukan ke FIFA rencana tempat duduknya 10 hari sebelum hari H. Itu keterangan dari Pak Arya Sinulinga. Sayang sekali sebenarnya ya lagi-lagi memang ya tidak bisa dipungkiri, mungkin di dalam stadion dalam kondisi yang panas, penuh emosional, karena memang laga Indonesia melawan Bahrain sendiri kita sebut sebagai laga balas dendam, karena kita masih ingat betul ketika timnas Indonesia bermain melawan Bahrain di sana yang menurut penilaian supporter Indonesia harusnya kita mampu menang. Sayang harus berakhir seri 2-2 waktu itu di menit-menit akhir dengan perpanjangan waktu yang sangat lama, atau lebih terkenal 90+6 sama dengan 99. Tapi apapun itu, tindakan diskriminasi atau rasis atau dan lain sebagainya memang sudah tidak dianjurkan atau sudah dilarang oleh FIFA. Bahkan memang timnas Indonesia sendiri supporternya terkenal sangat barbar, baik di dalam stadion maupun melalui media sosial, karena memang yang dievaluasi adalah laga melawan Bahrain di GBK Jakarta. Lebih baik untuk diketahui semua supporter bahwa selalu menahan diri, apalagi di media sosial. Memang supporter timnas Indonesia terkenal sangat barbar sekali ya. Kita masih ingat betul ketika timnas U23 kualifikasi Olimpiade melawan Guinea ya waktu itu, dan kita kalah, ada rasisme terhadap warna kulit. Bahkan terakhir ketika Malut United melawan Persib Bandung pun ada rasisme yang dilontarkan di media sosial. Dengan pelajaran ini harapannya kepada supporter timnas Indonesia lebih berhati-hati, lebih mawas diri, boleh berteriak-teriak, cuman ditahan untuk hal-hal yang bersikap diskriminasi atau rasis ya. Sangat disayangkan karena memang timnas Indonesia punya ya daya magis yang luar biasa ketika bermain di kandang, karena memang supporter timnas Indonesia sangat luar biasa dari segi jumlah penonton maupun dari segi apa itu namanya, seperti ultras ya, yang mengeluarkan dignity kemarin. Hal-hal seperti itu kan menarik sebenarnya untuk disaksikan baik oleh timnas Indonesia, supporter Indonesia maupun oleh beberapa negara yang mendapatkan hak siar ketika timnas Indonesia bermain. Apapun itu pelajaran untuk seluruh supporter timnas Indonesia. Dan selang waktu ketika timnas Indonesia disanksi terkait pertandingan Indonesia melawan Bahrain karena lontaran-lontaran diskriminasi ya,
Malah di liga lokal kita sendiri, liga tertinggi Indonesia, terjadi kericuan pelemparan ke mobil Persik Kediri di akhir laga Arema FC melawan Persik Kediri. Sangat disayangkan karena jelas pada laga itu Arema FC untuk pertama kalinya bermain di Kanjuruhan setelah tragedi Kanjuruhan di Oktober 2022, di mana memang kita ingat betul tragedi Kanjuruhan yang menewaskan atau menelan korban hingga 135 jiwa. Harusnya kita semua sebagai supporter ingat betul tragedi itu. Bagaimanapun sisi kemanusiaan yang kita dulukan, dan sangat disayangkan sekali karena lagi-lagi kejadian kericuan itu kenapa harus terjadi ketika pertandingan Arema FC selesai melawan Persik Kediri, dan lemparan batu mengenai bus itu kebetulan terkena oleh pelatih dari Persik Kediri. Sangat disayangkan karena sekali lagi kita masih ingat betul bagaimana tragedi Kanjuruhan terjadi, memakan korban jiwa. Tapi kita sebagai supporter sekali lagi tidak mau bercermin, tidak mau memaknai sejarah dengan lebih berhati-hati. Apalagi itu terjadi di Kanjuruhan sana. Di pekan ke-32 Arema FC harus bermain pertama kali di Kanjuruhan setelah tahun 2022 tragedi Kanjuruhan, di mana para pemain Persik Kediri yang hadir memanjatkan doa, berkirim doa di sana, tapi pulangnya dibalas dengan lemparan batu, dibalas dengan tindakan yang kurang pantas. Mau dibawa kemana sepak bola Indonesia? Kita sebagai supporter menginginkan bahwa sepak bola itu menjadi lebih menarik, tidak hanya dikonsumsi yang bilangnya supporter sejati, tapi semua pihak bisa hadir di stadion dengan kenyamanan dan keamanan. Kita masih jauh sekali ketika berharap nyaman dan aman. Di Liga 1 sendiri pun beberapa kali terjadi, meskipun memang tidak rame lah. Kita ingat betul Persija melawan Persib, ada beberapa oknum supporter yang melakukan kerusuhan di luar stadion. Kemudian di Liga 2 sendiri, kita ingat betul di Februari kemarin ketika Persela Lamongan bermain melawan Persijap Jepara di Stadion Tuban Center, harus ricuh dan berhenti, bahkan dilanjut keesokan harinya untuk pertandingannya. Setelah lama mereda, bahkan beberapa supporter tamu sudah mulai berani datang menunjukkan seperti Persebaya Surabaya bertandang ke Persija Jakarta, diterima dengan baik. Persib Bandung bertandang ke Malut United, diterima dengan baik. Tiba-tiba lagi dan lagi aksi anarkis melempar bus kendaraan yang ditumpangi oleh pemain dan membahayakan sebenarnya. Dan kenapa harus terjadi di Kanjuruhan, di mana laga pertama kali Arema FC harus bermain kembali ke Kanjuruhan? Kita tidak betul-betul ingat atau mengingat sejarah ada 135 korban jiwa di tragedi Kanjuruhan. Sangat disayangkan. Harapannya ke depan seluruh supporter sepak bola Indonesia sudahilah, berhentilah membuat aksi-aksi yang tak sepantasnya. Saatnya kita menikmati sepak bola sebagai hiburan, bukan sebagai kuburan. Mengutip kata-kata Bung Akmal Marhali ketika diwawancara di salah satu stasiun televisi. Menarik sebenarnya, karena memang sudah lama
sepak bola Indonesia karena tragedi Kanjuruhan harus dilarang supporter away ke stadion lawan. Kemarin mau selesai Liga 1 ini sempat ada wacana di mana supporter mulai dibolehkan untuk away. Tapi lagi-lagi terjadi lagi. Jadi mungkin banyak hal yang harus dievaluasi sebelum supporter diizinkan away. Dan untuk seluruh supporter, khususnya supporter Arema FC ya, karena memang kejadian terjadi di Kanjuruhan Malang, oknum-oknum supporter itu berhentilah, jangan membuat kegaduhan lagi, karena saatnya sepak bola Indonesia berbenah menjadi lebih baik lagi. Harapannya seperti itu untuk seluruh supporter sepak bola Indonesia. Mobil khusus untuk supporter yang menyerang kendaraan bis Persik Kediri harusnya segera diamankan dan dihukum supaya menjadi pelajaran untuk supporter-supporter lainnya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Baik klub maupun supporter harus bergandengan tangan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman untuk penonton. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, sebuah hal yang wajar dalam sebuah kompetisi. Tapi nyawa, keamanan, dan kenyamanan adalah hal pertama dan utama. Semoga tidak terulang lagi. Indonesia tidak tercoreng lagi oleh diskriminasi dan kericuan dari oknum-oknum supporter yang tidak bertanggung jawab. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.